dasar manajemen strategik. Pembahasan yang pertama, pengertian manajemen strategik dan teknik. Manajemen merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, baik di bidang swasta, pendidikan, dan perusahaan. Dapat dikatakan manajemen merupakan ujung tombak dalam keberhasilan institusi. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi dalam mencapai target institusi. Strategi berasal dari kata Yunani, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Secara etimologi, strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat dipahami sebagai cara dan kiat utama yang direncanakan dengan sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang mengarah pada tujuan strategik organisasi. Manajemen strategik adalah proses aktivitas yang menyesuaikan strategi dengan iklim organisasi, memfokuskan perencanaan strategi sebuah organisasi dengan keadaannya, dan memusatkan perhatian bahwa pelaksanaan strategi terlaksana dengan maksimal. Teknik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari sebuah strategi agar strategi dapat terlaksana secara optimal. Yang kedua, ciri khas dan prinsip manajemen strategik ialah yang pertama RAR, yang kedua konsekuensial, dan yang ketiga direktif. Yang pertama, RAR merupakan strategi khusus yang dibuat oleh suatu organisasi dengan menyesuaikan kondisi lingkungan organisasi tersebut. Yang kedua, konsekuensial merupakan kebijakan strategi dengan menggunakan sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, direktif adalah kebijakan strategis yang bisa dicontoh untuk kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang suatu organisasi. Selanjutnya, prinsip dalam melaksanakan manajemen strategik. Yang pertama, manajemen strategik harusnya mampu memusatkan pada semua target-target yang perlu dicapai sesuai rencana yang sudah ditetapkan. 2. Dalam mengambil keputusan, manajer harus melibatkan semua komponen untuk menghasilkan kebijakan yang sempurna. Dan yang ketiga, pencapaian strategi yang diinginkan harus korelatif dengan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir, strategi yang dihasilkan harus efektif dan efisien. Dan pembahasan yang terakhir adalah tahapan strategi. Tahapan strategi ialah yang pertama, mengamati lingkungan. Pengamatan lingkungan bertujuan agar semua komponen organisasi mengidentifikasi dan menguasai terhadap potensi dan kekurangan yang dimiliki, sehingga organisasi mampu mengatasi dengan cara mengembangkan potensi dan meminimalisir kekurangan yang ada. Dan yang kedua, merencanakan strategi ialah proses untuk memilih sasaran, menentukan strategi keputusan, dan beberapa program strategi yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran, serta pelaksanaan berbagai cara dalam meyakinkan bahwa strategi tersebut bisa berjalan dengan baik dan optimal.